wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semuanya sudah hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Tadi Ibu lihat Amas yang paling dulu masuk ke ruangan ini. Silakan Amas, pimpin dulu doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan siapkan dulu alat tulisnya. Sudah, siapkan dulu alat tulisnya. Ayo, Asep. Nah, sudah siap semuanya? Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan dulu sebuah lagu. Lagunya itu dari Sabang sampai Merauke. Kalian pasti sudah hafal kan lagunya? Hafal semuanya? Sudah. Aku pimpin ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdagang pulau-pulau. Tersebut dari Sabang sampai Merauke, berdagang pulau-pulau. Berarti Indonesia itu disebut dengan negara Kepulauan. negara kepulauan. Negara apa? Kepulauan. Nah, jadi tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah yang pertama, kalian akan menganalisis gambar peta, menuliskan nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratnya dengan Indonesia, juga perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia, menemukan pulau besar dan juga pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia. Terus kalian juga akan menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari teks mengenal letak geografis Indonesia. Dan yang terakhir, kalian akan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Kita lihat dulu. Ini gambar apa? Peta. Peta Indonesia. Apa yang ingin lihat dulu ke depan semuanya. Data PD-nya boleh ditutup dulu. Apa yang ingin kalian ketahui dari gambar peta ini? Siapa yang ingin? Apa yang ingin kita ketahui? Tidak? Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Apa? Amas? Pulau-pulau besar di Indonesia, pulau apa saja? Pulau besar yang ada di Indonesia. Amas itu ingin tahu pulau besar yang di Indonesia. Halo, siapa lagi yang mau tanya? Nah, Asep? Bu, pulau kecil yang ada di Indonesia ada berapa? Kalau pulau kecil yang ada di Indonesia ada berapa? Untuk Asep ingin tanya itu ya. Kalau Amas ingin tahu pulau besar, kalau Asep ingin tahu pulau kecil. Coba kalau dari peta ini, coba kalian cari dulu jawaban sementara, jawaban kalian kira-kira pulau besar apa saja? Ada? Apa Jihan? Sumatera. Ada? Apa lagi? Pulau besar? Oh, Papua. Kalau pulau kecil, kira-kira lihat. Saya tahu? Bali. Apa lagi? Apa? Oh, Yaman juga. Itu baru beberapa ya. Itu baru beberapa yang bisa kalian ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau kalian ingin lebih tahu tentang jawaban-jawaban yang kalian kemukakan tadi dari pertanyaan, sedikit pertanyaan, kalau kalian ingin lebih tahu dan ingin membuktikan apakah jawaban yang sudah dikatakan tadi benar atau tidak, silakan kalian sekarang kerjakan LKPD-nya. Boleh dibuka LKPD-nya. Di sini ada teks, boleh dilihat, ada teks mengenal letak geografis Indonesia. Dari sini, dari teks ini silakan kalian gali dan cari informasi sebanyak mungkin dari apa yang sudah kalian tanyakan dan jawaban yang sudah kalian dapatkan untuk membuktikan apakah jawaban kalian itu sudah benar atau tidak. Ini ada cari di teks ini ya, apakah pertanyaan, apakah jawaban yang sudah kalian tadi dapatkan benar atau tidak. Ada juga gambar peta. Silakan dikerjakan LKPD-nya.
Coba kalau tadi kan kalian sudah membuat pertanyaan. Tadi Mas ingin tahu apa Mas tadi itu? Ya, pulau besar. Coba lihat lagi dari teks itu apakah benar tidak jawaban yang tadi dikemukakan? Kalau sudah benar, apakah sudah lengkap jawabannya? Dilengkapi lagi jawaban tadi. Sudah? Sudah, ya. Kalau sudah, silakan siapa yang mau ke depan untuk mempresentasikan jawaban kalian, melaporkan apa yang sudah kalian kerjakan. Siapa yang ke depan? Oh iya, silakan Aman. Depan. Tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia: Malaysia, Timur Leste, Papua Nugini. Nah, ya, betul ya Mas. Lanjutkan Mas nomor 2. Tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia: Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, lanjutkan. Betul. Berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia. Nah, coba lihat apa saja yang sudah disilang. Tadi disilang apa saja? Pulau apa saja? Mari bacakan saja. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa Timur. Pulau Jawa ya. Pulau Jawa ya. Pulau Jawa Timur itu masuk ke dalam Pulau Jawa. Lalu teruskan. Lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia: Pulau Madura, Bali, dan Lombok. Ya. Tadi Mas menemukan 3. Lalu Apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. iya, terima kasih Mas. Silakan duduk kembali. Pada dasarnya semua jawaban yang dikemukakan oleh Mas itu semuanya sudah benar. Mari kita simpulkan dari pengerjaan dari pertanyaan yang ada di KPD tadi. Kita bahas lagi. Tadi sudah dikatakan bahwa negara Indonesia itu terletak di antara 2 benua. Benua Asia dan Australia. Lalu Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, Pasifik dan Samudra Hindia. Terus juga ada negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Kalau lihat semuanya, kalau yang langsung berbatasan daratannya langsung berbatasan dengan Indonesia, ada negara apa saja? Malaysia. Ini Malaysia. Ada apa lagi? Timor Leste dan Papua Nugini. Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Lalu kalian juga tadi sudah menemukan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Pulau Sumatera. Coba kita lihat di paragraf pertama dari letak geografis Indonesia. Kita lihat mana letak geografis Indonesia. Ini paragraf pertama atau alinea pertama. Coba kalian cari mana yang termasuk ke dalam pokok pikiran dan mana yang termasuk ke dalam informasi penting. Coba mana pokok pikiran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mana? Siapa yang tahu? Hah? Yang mana? Yang mana pokok pikiran? Amas yang mana? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ini adalah termasuk apa?
beragam agama, berbagai beragam suku, adat, dan bahasa, bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, bahasa Indonesia? Mungkin ada suatu peristiwa. Coba ada yang tahu peristiwa apa? Beda? Sumpah Pemuda. Oh iya, peristiwa Sumpah Pemuda. Dulu kalian juga di kelas 3 pernah ya tentang Sumpah Pemuda. Mari kita mengenal lihat kembali peristiwa Sumpah Pemuda. Pelajari lagi Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tahun berapa? 1948. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia karena peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia pada waktu itu dalam penjajahan apa? Penjajahan siapa? Penjajahan Belanda. Indonesia pada waktu itu sedang dijajah oleh Belanda. Dunia itu ingin merdeka. Kalau ingin merdeka berarti harus berjuang melawan penjajah, harus bersatu. Pelajaran hari ini kita tadi sudah belajar apa? Tentang negara Indonesia. Indonesia itu terletak antara dua benua yang apa? Benua terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra. Lalu ada juga pulau-pulau besar. Apa saja tadi? Pulau Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Ada juga pulau kecil. Tadi ya sudah ada pulau kecil. Pulau Bali. Kita juga sudah belajar pokok pikiran. Tadi dari itu sudah mengerti. Sekarang mana yang termasuk pokok pikiran dan informasi penting? Sudah bisa membedakannya? Sudah. Pokok pikiran itu adalah ide dalam peraturan itu. Lalu barusan kita sudah belajar tentang Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 28 Oktober. Kongres Pemuda itu menghasilkan peristiwa. Terus, untuk memantapkan pengetahuan kalian dalam kegiatan pembelajaran ini ada lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini berisi 10 soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan dari hasil pembelajaran hari ini. Ya, ini lembar evaluasinya Ibu Bangita. Mas dilihat paling aktif dalam kegiatan pembelajaran ini.